Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 Hukum Pajak kelas N mempresentasikan, yaitu tentang representasi negara dalam mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan umum bonum publikum, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Rizky Nur Fajri. Perkenalkan, nama saya Erlin Puspita Syahara. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Bunda Nurani. Perkenalkan, nama saya Siva Sylvia Nurrohmah. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai representasi negara dalam merelasikan kebahagiaan serta kesejahteraan umum, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana latar belakangnya. Pajak ialah manifestasi dari adanya keterkaitan antara negara dan juga rakyatnya, dikarenakan adanya kontribusi dari pajak selaku jalan penghubung yang sangat konkret. Adanya suatu hubungan yang nyata harus mempunyai cita-cita, di mana dari masyarakat dan akan kembali pada masyarakat pula. Dalam kaitannya, proses subsida yang menyilang ini mempunyai tujuan untuk sebuah kemakmuran yang akhir berbentuk hubungan antara negara dengan kota lewat pajak. Pajak juga memiliki maksud sebagai sebuah instrumen dalam pelaksanaan demokrasi, terkhusus pada sebuah fungsi redistribusi pendapatan. Suatu kontroversi permasalahan tersebut, di mana pajak kontemporer selalu menunjukkan perbedaan antara libertarian dan egaliter, serta pada pernyataan yang paling penting, yakni bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan dari kesenjangan. Perspektif dari kalangan egaliter yang mampu menunjukkan adanya usulan dari suatu model asuransi yang patut untuk dilaksanakannya sebuah pertimbangan pada sistem dari perpajakan di Indonesia. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat negara, seperti halnya sebuah edukasi, kesehatan, dan juga jaminan sosial dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, permasalahan politik, budaya, dan juga ekonomi ini terusus dalam ketimpangan dan kesejahteraan yang mampu untuk didiskusikan serta dirampungkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, adanya sebuah permasalahan pajak ini tidak saja membahas mengenai ekonomi, namun juga mengenai permasalahan politik dan beberapa langkah inovatif yang sistematis dan yang dapat diambil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah pustaka dalam makalah ini. Telaah pustaka dalam makalah ini yaitu berisi pajak adalah iuran finansial atau material yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan persyaratan legislatif untuk membayar produksi produk dan layanan yang bermanfaat bagi seluruh penduduk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika kewajiban berdasarkan hukum tidak dilaksanakan, hukum akan berfungsi. Kewajiban berdasarkan undang-undang harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya, adapun pengertian dari pajak termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini kita dapat menggarisbesari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang artinya yaitu pajak dari rakyat dan untuk rakyat. Maka dalam implementasinya, seharusnya pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Alokasi dana perpajakan yang merata diharapkan dapat mewujudkan realisasi bonum publikum atau mewujudkan kebahagiaan rakyat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan pertama ini, kita akan membahas mengenai perspektif teoritis peran negara untuk mewujudkan kebahagiaan umum atau bonum publikum. Tujuan akhir suatu bangsa adalah membawa kebahagiaan bagi seluruh penduduknya, atau bonum publikum, common good, dan juga commonwealth. Namun, dalam perspektif yang luas, ketika mencapai kepentingan bersama atau public service, guna menjamin kebahagiaan dalam kesejahteraan umum,
Negara juga membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Rakyat Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum dengan rutin membayar pajak kepada pemerintah, yang memungkinkan pembiayaan segala keperluan pembangunan nasional. Negara harus membantu memajukan kepentingan rakyat dengan tetap menjaga rasa keadilan, kebebasan, dan keutuhan bangsa sebagai bagian dari pelaksanaan kesejahteraan bersama. Mengenai pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayudinda Nurani. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Saudari Erlin tadi. Pada setiap negara di mana adanya ideologi dalam melaksanakan beberapa fungsi kecil yang secara absolut, yakni yang pertama, melakukan suatu penerbitan atau law and order, kemudian yang kedua ada mengusahakan suatu kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakatnya, kemudian yang ketiga ada pertahanan, dan yang terakhir menegakkan keadilan. Adapun menurut pendapat Friedman menyatakan bahwa ada 5 jenis tugas dari negara dalam kesejahteraan, yaitu yang pertama ada negara merupakan pelindung dari seluruh warganya, yang kedua pelaksana atau badan yang wajib dalam mengadakan seluruh keperluan dari warganya, kemudian yang ketiga ada selaku pengawas perekonomian, keempat selaku hakim ataupun penengah yang biasa disebut arbitrator, dan yang terakhir negara yang mempunyai tugas selaku regulator, yakni dalam mengkoordinir seluruh kehidupan dari masyarakatnya termasuk dalam bidang pajak. Suatu negara mempunyai dasar hukum bahwa segala tindakan atau perbuatan negara yang merupakan tindakan pemungutan pajak harus mempunyai dasar hukum dan menjamin keadilan bagi rakyat. Semua itu adalah peraturan dan juga tindakan, peralatan, atau mereka yang memimpin negara hanya memiliki mata, mempunyai dasar hukum atau diatur oleh undang-undang. Kemudian konsep negara hukum mulai berkembang sangat pesat pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Menurut pendapat ahli dari negara-negara kontinental seperti Eropa Barat, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, yang menyatakan bahwa mereka menyebutnya dengan sebutan Rechtsstaat. Adapun 4 komponen Rechtsstaat menurut Julius Stahl adalah yang pertama adanya jaminan berupa hak asasi manusia, yang kedua adanya pemisahan kekuasaan, ketiga persyaratan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, dan yang keempat adanya peradilan administrasi. Hal lain yang berbeda dari kata Rechtsstaat yang sering disebut oleh negara-negara civil law, di mana negara-negara yang menganut Anglo-Saxon dengan sistem hukum common law, maka menurut Avedise, susunan kata negara hukum adalah yang pertama supremasi hukum negara atau rule of law, kemudian yang kedua adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law, kemudian yang terakhir adalah menjalankan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada perpajakan, ialah kegiatan sukarela dan tanggung jawab rakyat selama mereka menjadi warga negara, dan ini telah terjadi sejak berdirinya negara modern. Kewajiban negara yang dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi warga negara di negaranya yang dalam situasi dan keadaan tertentu dapat didistribusikan kembali dalam bentuk berbagai fasilitas dan fasilitas yang disediakan untuk pelayanan publik. Dari perspektif ini, pajak adalah kontrak asuransi antara warga negara sebagai pembayar pajak dan negaranya. Pajak juga dapat diibaratkan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh semua warga negara, karena membayar pajak dapat memperoleh imbalan berupa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Perspektif ini banyak mendapat perhatian dan menjadi daya tarik masyarakat karena menunjukkan kepastian pemenuhan dalam berbagai bentuk jaminan dan pemberian pelayanan publik oleh negara, penawaran, dan janji. Asimilasi pajak dengan premi dapat berkembang dan diikuti secara luas oleh kaum Fabian di Inggris Raya dan Skandinavia, dan menjelang akhir kampanye Presiden Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Dengan adanya gagasan ini bertentangan dengan kenyataan, mengingat sifat pajaknya
maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi kepada orang yang merasa dirugikan berdasarkan hak orang yang haknya dilanggar oleh orang lain. Membayar premi berbeda dengan membayar pajak, karena kalian mungkin tidak memenuhi syarat atas manfaat yang semata-mata atas nama kalian. Kemudian, untuk pembahasan mengenai urgensi pajak sebagai instrumen untuk merealisasikan kesejahteraan umum akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Negara selaku penyelenggara kesejahteraan publik yang memiliki tanggung jawab atas distribusi pada bidang ekonomi serta pemerataan pembangunan. Adanya kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan ini memiliki kontribusi yang sangat utama untuk pengalokasian suatu dana yang didapatkan dari sektor pajak dalam kegiatan pembangunan. Adanya perencanaan pembangunan yang telah ditentukan, pemerintah memiliki sebuah tanggung jawab kepada pelaksanaan pembangunan dan pendistribusian dana yang didapati dari sektor pajak, serta bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dari fungsi redistribusi pajak yang terbilang baik, maka mampu menciptakan suatu pemerataan dan keadilan bagi kesejahteraan semua rakyat. Pajak juga selaku kewajiban dari kenegaraan yang mampu dipakai sebagai fungsi dari demokrasi, yakni adalah berupa bentuk partisipasi atau kontribusi masyarakatnya yang sudah memberikan peningkatan dalam diri pada suatu organisasi negara untuk bisa mencapai cita-cita serta tujuan negara untuk menuju kesejahteraan dan juga keadilan. Untuk selanjutnya, melihat dari adanya penyelenggaraan kesejahteraan umum serta pelayanan untuk kepentingan umum, negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk bisa membiayai semua kebutuhannya. Adanya pemenuhan dari kesejahteraan publik ini dapat kita dapati dengan peran yang bersifat aktif dari masyarakat untuk bersama-sama membayar iuran kepada negara berupa membayar pajak sehingga dengan begitu semua kebutuhan pembangunan dapat dibiayai. Tak terkecuali pada penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, di mana negara wajib ikut serta memajukan kepentingan rakyat dalam suatu keadilan, solidaritas bangsa, dan juga kebebasan. Adanya fungsi pajak bagi sebuah penyelenggaraan pembangunan dan untuk mencapai suatu kesejahteraan umum bagi pemungutan pajak dan juga menyatakan bahwa pajak selaku kewajiban bagi kenegaraan dapat memiliki dipengaruhi oleh perkembangan keadaan, kesadaran dari rakyat, dan konsepsi pajak pada masing-masing negara yang hidup di dalam masyarakat. Adanya pemungutan pajak ini mempunyai dasar, yakni Pancasila, yang memiliki arti, yakni sifat kekeluargaan dari sebuah gotong royong. Melihat fungsi pajak yang bisa dibedakan dalam dua golongan yang besar, yakni fungsi budgetir dan juga fungsi reguler. Selaku sumber dari keuangan negara, di mana Miasto berpendapat bahwa pajak memiliki tiga fungsi. Yang pertama ialah salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang mampu dipakai untuk membayar kegiatan dari pembangunan, yaitu fungsi budgetir. Yang kedua, pajak juga berfungsi untuk mengordinir suatu alokasi dari sumber daya, distribusi, pendapatan, dan juga konsumsi yang general, dan dikenal dengan fungsi regulasi pajak. Dan yang terakhir, yakni selaku stabilitas dari ekonomi. Adanya sebuah pendapat dari Rohmat Sumitro di mana fungsi budgetir ini selaku suatu fungsi yang tempatnya di mana sebuah sektor publik dan juga pajak tersebut ialah alat yang dapat memasukkan uang dengan sebanyak-banyaknya ke dalam kas yang dimiliki negara, serta setelahnya akan dikeluarkan untuk bisa membayar pengeluaran dari negara. Adanya fungsi reguler ini ialah fungsi yang mana pajaknya dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tempatnya di luar bidang dari keuangan negara. Fungsi reguler juga dapat dilihat secara substantif, nyatanya ialah cara untuk mensiasati situasi sosial dari ekonomi masyarakat. Adanya fungsi pajak tersebut yang umumnya dilakukan pemerintah, yakni dengan memberikan kombinasi dari kedua fungsi pajak yang sesuai dengan arah, suatu kebijaksanaan, serta sasaran dari pembangunan yang hendak dicapai. Untuk selanjutnya, materi kesimpulan akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Siva. Kepada Siva dipersilahkan.
Maka kesimpulan yang dapat diperoleh, pertama, pemerintah yang melewati Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia ini memerlukan suatu pertimbangan secara ekstensifikasi dan juga intensifikasi dari subjek dan juga objek pajak untuk bisa memungut suatu pajak terhadap rakyat yang memiliki kesempatan dalam membayar suatu pajak dengan dasar prinsip ability to pay. Yang kedua, pemerintah juga harus melihat pertimbangan dari berbagai kebijakan secara insentif pada pajak serta mampu memberikan fasilitas dan juga kemudahan administrasi dari pajak dan adanya kebijakan tentang pengenaan dari harga pajak dan lebih kompetitif bagi investor yang bersedia menanamkan modalnya di sektor-sektor padat karya dan mendukung pertumbuhan iklim ekonomi. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.